Halo warga Brau, kita ketemu lagi di podcast Di Sini Boleh Jujur dalam rangkaian kegiatan Road to Hakordia 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Brau. Di sini telah hadir bersama kita nih PJS Bupati Brau, Bapak Dr. Andes Haji Sufian Agus MSI ya Bapak. Selamat datang Bapak di podcast Di Sini Boleh Jujur. Selamat datang Mbak Merlin. Baik, Bapak mungkin boleh nih kita perkenalan sedikit nih Pak. Bagi mungkin warga Brau masih banyak yang belum mengenal Bapak nih. Silakan Pak. Kalau riwayat saya panjang sekali, tapi kalau saya memang dilantik pada tanggal 25 Oktober ya Pak. Iya, 25 Oktober Pak. 25 Oktober sebagai PJS Bupati Brau, dan banyak yang belum tahu saya. Memang hanya pekerjaan tugas saya hanya 2 bulan. Baik. Nah, jadi 2 bulan ini saya dilantik tanggal 25 September, 25 September dan akan berakhir tanggal 23 November. Dan ada beberapa tugas saya di dalam SK Kemendagri itu adalah yang pertama saya menjalankan pemerintahan. Baik Pak. Kemudian saya yang kedua adalah menjaga kondisivitas. Kemudian yang ketiga adalah netralitas ASN, dan selanjutnya saya bisa mengesahkan perda dan mengisi jabatan yang lowong. Nah, berarti itulah banyak ya Pak ya tupoksinya ya Pak ya selama 2 bulan ya Pak ya. Iya, pekerjaan juga banyak. Oh siap. Permasalahan juga banyak. Ya, ini yang jadi catatan kita. Termasuk yang kita pada hari ini juga yang kita bahas ya cukup banyak juga. Ya. Baik Pak. Pak. Berbicara mengenai kasus korupsi di Indonesia nih Pak, yang semakin hari mungkin masyarakat kita sangat aware nih Pak terhadap bagaimana sih perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Menurut pandangan Bapak sendiri, kira-kira seperti apa Pak kondisi di negara kita saat ini? Pandangan saya memang korupsi ini sangat memprihatinkan, sangat beratin kita. Jadi tentang kita harus memerlukan keseriusan dalam memberantasnya ini, dan juga kita sama-sama dalam hal memberantas ini itu kan hanya kita aparat saja, tapi juga masyarakat juga. Semua lini pihak ya Pak ya. Karena kalau kita terjadi korupsi, masyarakat akan tidak akan percaya lagi. Benar sekali dengan Pak. Aparat ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita agar masyarakat itu bisa percaya dengan aparat kita. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, dan korupsi itu tidak baik bagi kita semuanya, bagi kehidupan kita dan bagi negara kita. Mestinya itu korupsi harus dihilangkan. Benar Pak. Nah, ketika kita membahas mengenai kebijakan-kebijakan nih Pak, pemerintah daerah sejauh ini telah punya banyak sekali Pak kebijakan dalam pencegahan kasus korupsi. Menurut Bapak kira-kira efektivitas yang ada dalam pencegahan seperti apa sih Pak? Ya, memang efektivitas dalam rangka pencegahan korupsi ini kita perlu, khususnya bagi aparat kita yang mengevaluasi, sering-sering mengevaluasi kebijakan-kebijakan kita. Selama ini kan kebijakan kita itu banyak memang masih ada celah yang dilakukan oleh para yang koruptor kita. Dan ini yang perlu kita sama-sama bagaimana kita selalu mengevaluasi terus apa yang kita lakukan. Berarti yang terpenting itu evaluasi Pak. Evaluasi, kita evaluasi terus. Dan biasanya kan semakin kita ketat semakin juga banyak yang yang lepas ya Pak ya. Baik. Dan ini yang menjadi perhatian kita. Dan kita sama-sama lah kita mencegah korupsi ini, dan bukan hanya di pemerintahan kita tapi juga dengan masyarakat kita sama-sama. Kan biasanya dari media-media juga itu punya peranan dalam rangka untuk pencegahan korupsi. Baik Pak. Dan media-media kan punya punya mata lah, banyak follower ya Pak ya. Jadi media juga berperan penting untuk pencegahan kasus korupsi ya Pak ya. Baik. Ini yang kita sama-sama, dan makanya kita bukan hanya masyarakat dan media-media itu kita libatkan untuk dalam rangka untuk pencegahan korupsi itu. Berarti semua aspek ikut terlibat ya Pak untuk pencegahannya. Nah, kira-kira untuk pemerintah daerah sendiri Pak, langkah konkret apa nih Pak yang telah digadang-gadang oleh pemerintah daerah untuk pencegahan korupsi? Nah, ini yang salah satunya adalah yang
kita lakukan pada hari ini, ya, dan yang dilakukan oleh inspektorat, dan itu melibatkan semua dari kecamatan, juga dari OPD ya Pak ya, benar. kemudian juga dari kelurahan dan kampung-kampung, dan ini agar semua mengerti, dan semakin lama kan kita aturan-aturan itu semakin banyak dan selalu diperketat, dan ini yang harus kita jalankan. Dan pemerintah daerah juga seperti itu, kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Kebanyakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat itu mesti kita terapkan di daerah. Dan seperti saya sampaikan tadi, dari kebijakan dari pemerintah pusat, presiden kita yang baru terpilih, dan itu akan kita tindak lanjuti di daerah nanti. Itu mungkin kita sambil menunggu aturan-aturan nanti dari Kemendagri untuk tindak lanjuti dari gubernur sampai ke bupati dan aparat kita sampai ke kampung. Nah, itu yang kita akan lakukan nanti. Untuk langkah-langkahnya ya, sangat mengibarkan bagi kita ya. Benar. Karena ini masyarakat kita kan selalu banyak yang tontonan-tontonan yang ibaratnya sangat merusak moral kita kan. Benar Pak. Nah, untuk peningkatan kesadaran masyarakat nih Pak tentang korupsi, salah satu yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau adalah dengan mengumpulkan nih Pak masyarakat yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi. Ya. Kan ini seiring sejalan dengan niat negara kita Pak untuk punya 40.000 penyuluh anti korupsi. Di Kabupaten Berau sendiri Pak baru ada 7 penyuluh, salah satunya adalah Inspektor Kabupaten Berau. Ini menurut Bapak apakah langkah ini bisa sangat efektif nih Pak untuk edukasi ke masyarakat mengenai korupsi? Sebenarnya edukasi itu bermacam-macam. Kan saya berpikir tadi waktu saya di hadapan semua PD dan camat, saya minta dari aparat ini punya inovasi yang tidak biasanya. Inovasi yang tidak biasa ya Pak ya, benar. Tidak pernah selama ini terpikirkan oleh kita. Yang memiliki terobosan ya Pak. Iya, selama ini kan kita monoton dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat. Saya ingin kita ke depannya itu bagaimana kita masuk ke dunia yang sudah serba modern ini. Benar sekali kan? Pak. Sosial media Pak. Sosial media itu yang paling penting, dan sosial media ini kan sangat dari kelas bawah sampai kelas atas. Benar sekali dari Pak. Anak kecil sampai orang tua itu semuanya menggunakan sosial media. Merasukinya. Nah, tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini kan kita panggil mereka, kita sosialisasikan tentang apalagi namanya anak muda, anak-anak mahasiswa. Kalau kita panggil, kita kasih kotakan, dia makan kotak, kalau terus dia main HP. Baik Pak. Dan ini betul yang tidak efektif, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak akan efektif bagi mereka kita kumpulkan seperti itu. Tapi kita berinovasi. Bagaimana kita masuk ke dunia mereka. Jadi jangan kita memaksakan dia masuk ke dunia kita. Benar sekali Pak. Dunia kita kan dunia tua sudah. Nah, dunia mereka itu dunia anak muda yang punya yang canggih, tangan ini begitu cepat main HP ini kan yang luar biasa. Nah kita adakan misalnya lomba TikTok tentang video TikTok mungkin ya Pak ya benar. Tentang korupsi, pencegahan anti korupsi. Nah, paling enggak mereka punya grup. Nah, anggaplah mereka berlima ini ada yang memerankan siapa misalnya. Tapi intinya dalam naskahnya itu mereka berbicara tentang korupsi. Betul sekali. Nah, dan ini yang kita perlu buat seperti itu, dan itu kita lombakan. Mereka yang bagus membuat itu kita masukkan video itu, kita punya video dan itu hak milik kita. Kita kita masukkan lagi kan yang banyak punya follower. Benar. Di endorse Pak. Ya, benar kita sekali. Bayar mereka. Iya benar Pak. Jadi kan yang lain bisa melihat, ternyata ini ya tentang korupsi seperti ini. Paling nggak itu masuk di otak mereka. Berarti ini sudah sejalan nih Pak yang para penyuluh dari Inspektorat Kabupaten Berau yang lakukan, karena mereka sudah aktif juga Pak di sosial media. Betul. Pak di Instagram. Kan saya yakin tidak ada yang punya HP. Nah, pasti punya HP. Semuanya punya HP, betul Pak. HP-nya sudah canggih-canggih semua kan. Dan kita semua anak-anak itu kan biasanya dimanapun mereka berada pasti ada HP, ya kan. Nah, mereka pasti buka. Apalagi mereka suka melihat yang floor yang banyak itu.
yang punya follower banyak itu kan masuk, wah ternyata ada ini. Wah, dan mereka tahu. Itu secara otomatis mereka melihat dan mendengarkan itu masuk ke otak mereka. Oh, ternyata korupsi ini merusak masyarakat. Benar. Ya kan? Jadi mereka lebih paham ya Pak ya. Benar sekali. Masyarakat. Dan mereka ini yang dikorupsi juga itu uang masyarakat kan. Nah, betul, ini yang Pak. Perlu kita lakukan sekarang. Perlu diedukasi Pak, secara terus-menerus ya Pak ya, benar sekali Pak. Perlu kita inovasi yang luar biasa. Nah, karena ini memang sudah eranya sudah kan. Ya, sudah era kadang-kadang kita tuanya digitalisasi Pak semuanya Pak, benar. Jalan dengan HP kita ini sekarang begitu keluar HP yang baru, yang lama sudah ditinggalkan lagi. Nah, ini yang dan anak-anak kita yang ngerti dia bisa buka HP. Dan itu memang sejak kecil kita memang tanamkan mereka itu. Ya, untuk kan? budaya anti korupsi. Iya, kita itu kan bagi kita umat Islam ya, itu sebenarnya mereka itu dari kecil begitu mereka lahir kita ajarkan. Itu kan menerangkan agama untuk mereka. Benar. Kita ajarkan itu agama sudah masuk di telinga mereka sudah gitu loh. Nah, ini salah satu, karena agama kita kan tidak melarang namanya korupsi. Dan itu ya udah mengena gitu, artinya sudah dari kecil. Kemudian mereka dididik di keluarga, kemudian mereka sudah keluarga, mereka dididik di sekolah lagi ya Pak ya, lagi, di keluarga ya, dan di sekolah berarti. Ya. Berarti pencegahan korupsinya Pak dari keluarga, lingkungan sekitar ya Pak ya. Dan di HP, di media-media ini kan itu kita harus sering-sering melakukan ini. Jadi mereka begitu mereka buka, mereka sudah tahu. Benar sekali. Oh, ternyata ini akibatnya korupsi ini sangat merugikan masyarakat. Merugikan masyarakat, benar. Kalau korupsi kita bisa cegah, ya alhamdulillah. Anak-anak muda kita nanti, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita nanti akan hidup sejahtera. Baik. Saya yakin itu. Baik Pak, makin menarik nih Pak pembicaraan kita nih Pak. Kalau misalnya terkait dengan aparat pengawas internal pemerintah nih Pak, atau yang biasa disingkat dengan APIP, yang dimana ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau, menurut Bapak efektivitas audit yang dilakukan selama ini Pak, apa bisa mendeteksi potensi korupsi Pak? Sebenarnya banyak yang dilakukan sudah, dan ini alhamdulillah artinya sudah banyak yang dilakukan oleh APIP kita ini, dan mereka perlu evaluasi terus. Saya bilang ini memang namanya itu sering-sering, artinya diperbanyak untuk mengawasi. Pengawasan lah Pak, evaluasi dan pengawasan mungkin lebih diperbanyak lagi. 1 tahun 1 kali, ditambah terus. Mungkin per triwulan mungkin ya Pak, per 3 bulan. Tiap bulan juga bisa, tiap bulan Pak. Aparatnya banyak kan. Kadang-kadang kita SDM kita yang kurang. Apalagi banyaknya pensiun dan itu kan akhirnya kan mereka kesulitan, karena yang kita awasi ini kan ada 45 OPD di Berau ini. Benar. Ya 45 OPD, kemudian ada dari kampung dan kelurahan, kecamatan ya Pak, semuanya. Bagaimana mereka mengawasi hanya berapa orang? Iya kan, itu kekurangan kita. Dan tapi ya tetap kita evaluasi terus, dan kita selalu ingatkan kepada OPD-OPD yang menyelenggarakan pemerintahan ini untuk waspada dan jangan sampai mereka diberikan peluang. Sebenarnya dari awal juga kita mesti lihat perencanaan awal itu yang paling penting. Oke Pak, berarti perencanaan awal ya Pak ya, planning awalnya. Paling itu perencanaan. Kan kita musrembang itu dari kampung, kecamatan, dari kecamatan baru ke kabupaten kan. Nah, kabupaten baru provinsi ke nasional. Nah, ini perencanaan awal itu yang paling penting kita awasi, dan sumbernya itu biasanya dari perencanaan itu yang paling awal itu. Untuk melihat potensi korupsi itu Pak. Ya, di situ kan ada lihat, kita kan harus perhatikan, dan AFIP ini juga harus memperhatikan itu, perencanaan itu dilihat. Nah, ini bisa menyebabkan potensi yang sangat berbahaya. Baik, berarti aparat pengawas internal pemerintah memang perlu lebih kerja keras lagi Pak ya, untuk mengawasi dan juga mengevaluasi nih Pak, untuk mendeteksi potensi untuk korupsi. Ya, itu cegah dini. Oh, pencegahan dini Pak ya, baik Pak. Sebelum terjadi kan. Sebelum terjadi. Kan awal biasanya kan. Nah, itu baik cegah Pak. dulu. Kita cegah dulu nih Pak sejak awal. Jadi kan gagal kita. Oh iya baik Pak. Lebih sukses lagi kita. Berarti kesuksesannya dari pencegahan awal Pak ya. Perencanaannya. Baik, perencanaannya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah hadir nih Pak di podcast kami pada hari ini, dan kita sudah banyak sekali nih membahas mengenai kasus korupsi dan juga bagaimana sih solusinya. Bapak sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama Mbak Merlin. Baik. Alhamdulillah kita pada hari ini
dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, dan saya sangat senang sekali sebagai narasumber Baik, di Pak. pada kesempatan ini, dan terima kasih Mbak Merlin yang sudah mewawancarai saya, dan ini untuk kepentingan masyarakat Berau juga. Iya Pak, ini untuk kebaikan seluruh masyarakat di Bumi Batu Wakal Ya, Pak pada ya. khususnya. Terima kasih. Baik, satu tindakan kecil kita sangat berarti untuk memberantas korupsi di Bumi Batu Wakal. Mari sama-sama untuk menjaga diri sendiri, keluarga, dan juga tetap bersuara untuk sama-sama melawan korupsi. Terima kasih dan sampai ketemu di Hakordia tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak Terima Pak. kasih. Iya.